besar pada siswa juga ini kan, berpandukan kepada kebutuhan zaman, kebutuhan kodrat anak juga kan tetap harus kita hargai gitu. Nah, ketika anak-anak kita sudah berselancar jauh, guru-gurunya ketinggalan. Jeng, apakah akan ada rasa kepercayaan diri, percaya kepada guru? Ada, jangan sampai anak-anak kita tidak percaya ke gurunya. Ya, saya sibuk mah. Ternyata di HP lebih lengkap, lebih bisa untuk mencari memang kalau transfer knowledge itu bisa ya, anak didapat dari HP. Tetapi kan tetap sosok guru itu tetap merupakan sosok yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Untuk apa? Meluruskan, membimbing. Itu yang sekarang kita butuhkan. Jangan sampai anak-anak kita merasa tidak percaya kepada gurunya. Kalau saya sendiri terus terang, Bu dan Bapak, saya paling tidak suka ya game gitu ya, tidak suka main TikTok, tidak suka pokoknya karena mungkin pola belajar saya lebih suka baca kan gitu ya, lebih suka ya terlalu akademis gitu. Nah ternyata dengan berjalannya waktu, teknologi ternyata itu butuh gitu ya, butuh untuk hiburan, butuh untuk menyeimbangkan otak kiri kita dan otak kanan kita gitu. Hanya saja mungkin kita yang harus bijak di mana saat posisi kita dengan peserta didik kita gitu ya. Saya sering belajar pada anak-anak, coba ibu ajarkan, apakah harga diri kita turun? Enggak, ibu dan bapak, justru mereka suka gitu ya. Tadi kan ibu belajar ini loh, buat ini. Kita tidak perlu malu ya kepada anak-anak kita, karena ilmu itu dari siapapun gitu. Justru kita yang harus meraih tadi pembelajaran emosional itu di sana, sosial emosional. Anak-anak kita lebih pintar untuk IT gitu ya. Anak-anak kita lebih pintar untuk di IT-nya. Nah, jadi silakan Ibu dan Bapak harus bisa memodifikasi strategi, materi, metode yang akan digunakan di dalam kelas gitu. Kemudian yang bukan Ibu mana? Bukan siap. Ya, kemudian di yang terakhir ini penutupan proses belajar. Guru mengajak murid mengambil rangkuman dan kesimpulan dari pembelajaran sesi tersebut. Kemudian guru bersama murid merefleksikan pembelajaran. Guru mengapresiasi kemajuan yang dicapai murid. Ini ada 3 komponen yang sekarang sedang disorot di kurikulum Merdeka. Apa itu Bapak? Refleksi. Ini ya, refleksi. Nah, ketika Tuhan apa? Pak. Ya, kan refleksi itu kan merenung ya, sebetulnya apa ya? Refleksi itu merenung apa yang sudah kita belajarkan, apa yang sudah kita berikan kepada peserta didik kita, apakah menyenangkan atau tidak. Itu biasanya dengan pertanyaan pemantik ya. Ibu dan Bapak pernah belajar membuat pertanyaan-pertanyaan high order thinking skill? Pernah tidak? Lupa lagi. Nah ini ketika kita ingin merefleksi kepada peserta didik kita, apa yang biasa diperbuat oleh ibu di refleksi? Contohnya Ibu dan Bapak, ketika Ibu dan Bapak sok refleksi, contoh yang sederhana saja. Apa? Contohnya evaluasi. Evaluasi, BPBI, evaluasi market assessment, refleksi. Misalnya ada pertanyaan aja Ibu dan Bapak.
Refleksi itu kan kadang ada yang pakai emoji gini. Kan? Nah, contohnya kan suasana hati anak itu salah satu contoh refleksi bahwa anak kita menyenangkan di dalam kelas. Anak-anak hari ini gimana perasaannya? Kan ayah mau anaknya emoji balik. Nah, itu kan refleksi berarti si anaknya menyenangkan pembelajaran kita. Kalau misalnya si anak cemberut, ngambek berarti nggak suka dengan pembelajaran kita. Wah, kalanya. Enggak ya? Pas ngabsen Ibu. Oh, pas ngabsen. Gimana pagi-pagi kondisi kamu hari ini? Oh gitu, itu mengkondisikan ya. Tapi pas di akhir tata ya refleksi. Berarti kita modul aja tadi. Di modul aja kan sekarang itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan refleksi ya. Tapi tak ya. Tara. Nah, wayahnya sekarang kan guru reflektif. Tadi kan cita-cita yang di sekolah yang cita-citakan itu guru reflektif kan berarti guru yang senantiasa dia mau ya mau apa? Mau mengevaluasi dirinya, mau belajar, mau berkolaborasi. Nah, dan dari sekali gue lah yang penting ada sering refleksi gitu ya. Nah ini ketika guru menyimpulkan merefleksi itu harus bukan hanya dari sisi akademik materi yang dibelajarkan, tetapi juga harus di sosial emosionalnya, mengapresiasi kemajuan atau perubahan positif yang dicapai oleh murid. Nah, mengapresiasi umpan balik bagaimana? Kata-kata umpan balik yang biasa disampaikan kepada peserta didik kita. Oh, jempol, jempol, keren, mantap, boleh. Tapi apakah itu bisa meningkatkan atau mengembangkan potensi anak tidak? Hanya keren, hanya mantap. Tapi kalau dipuji kadang suka jadi semangat, Bu. Nah, itu kan hanya pujian yang sifatnya hanya sesaat itu gitu. Nah, yang bagusnya itu harus memberikan umpan balik yang mengembangkan potensi bakat siswa. Misalnya si anak suka lukisan ya. Nah, kan kemudian kita mengapresiasi, mantap gambarnya, luar biasa, hebat gitu. Nah, harus diberikan penekanan oleh kita. Ini nanti gambarnya orang-orangnya makin dibesarkan ya. Jadi anak tahu gitu. Misalnya nggak ada awannya, ini awannya kemana? Nah, gitu. Jadi harus sambil diberikan dorongan untuk adanya perbaikan. Misalnya kosong di bawah, kenapa nggak ada bikin gitu. apa sawah? Iya. Ini udah mantap. Bagusnya ditambahkan ya awannya. Ditambahkan ya sawah-sawahnya gitu. Jangan pakai tapi. Enggak. Ya, nah soalnya kan kalau tapi ini udah bagus tapi ya, berarti itu mah kata tapi itu bisa menurunkan alangkah bagusnya, alangkah indahnya. Kalau ini alangkah indahnya gunungnya misalnya di warna yang lebih cerah atau misalnya hijau supaya nah gitu. Jadi ada pengembangan diri yang bisa dikembangkan. Ya. Nah ini di mana Ibu dan Bapak di bagian yang kedua terkait dengan memandu proses belajar mengajar yang efektif. Dan yang ketiga ini adalah melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Pemberian umpan balik. Nah, pemberian umpan balik yang bagus itu adalah memberikan umpan balik yang konstruktif, jelas, dan mengandung saran pengembangan yang tadi. Ya, bukan hanya terhadap produknya saja ini bagus, keren, mantap, ya. Tetapi kita pun harus menghargai proses belajar mereka. Contohnya ketika strategi berpikir siswanya, bagaimana murid menyelesaikan masalah dan teknik komunikasi yang dilakukan oleh murid. Nah, ketika misalnya berkelompok ada anak kan ya mengerjakan sesuatu, ternyata
si anak A gitu kan, cara berpikirnya lebih bagus misalnya. Nah, kita harus memberikan umpan balik terhadap anak-anak yang memiliki kelebihan dalam penyusunan strategi belajarnya. Ini untuk pemberian umpan balik dan kemudian fungsi asesmen. Nah, ini untuk fungsi asesmen di kurikulum Merdeka kita mengenal assessment of learning, penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Kemudian assessment for learning, penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran. Biasanya ini sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar. Kemudian ada assessment as learning, penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan tersebut. Dan yang terakhir, diferensiasi assessment, pembelajaran berdiferensiasi, menetapkan bentuk assessment, boleh soal, boleh tugas, laporan, tapi sesuai dengan kemampuan murid. Tuh, ya. Jadi ibu dan bapak juga harus bisa membedakan jenis soal bagi anak yang cerdas berbakat dengan yang murid biasa. Kemudian anak yang cepat menangkap dengan yang lambat. Kita kan sama-sama ya, biasanya teh soalnya sama semua. Udah ada yang mencoba membuat soal yang berbeda? Belum ya? Kita jadi masih belum menggunakan diferensiasi. Ya, nggak apa-apa. Jadi nanti harus dicoba ibu dan bapak memberi, karena ciri pembelajaran di kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ya, ini. Nah, kemudian ibu dan bapak sendiri, ketika anak kita contohnya mau materi aduh, materinya itu